Yang juara udah dipastiin, yang Persib degradasi Baru juga udah satu. dipastiin. Tapi baru satu, Bil. Iya. Mana lagi liga udah mau habis lagi nih Baraden. Benar. Tiga berapa lagi sih? 2 lagi pertandingan, 2 Dua pekan lagi. lagi. Oh, makin seru aja Bang Raden. Benar. Ya udah kita langsung bahas aja kali Bang Raden ya. Benar. Oke. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Pekan ke-33 banyak pertandingan seru nih Bang Raden. Coba kita prediksi sedikit nih Bang Raden. Apakah yang kira-kira akan terjadi nanti Bang Raden? Ya, tapi sebelumnya kita perlu diketahui ya, kita ini hanya sebatas prediksi ya, bukan Ya. kita siapapun, tapi kita cuma sebatas prediksi jalannya pekan ke-33 ini. Ya. Nah, tadi kalau pekan 33 ini banyak pertandingan yang sangat penting di antara Persebaya, Borneo, dan juga ada pertandingan di zona bawah nih yang menentukan. Kalau dia tidak bisa menang, maka akan dipastikan untuk turun kasta ke Liga 2, Bil. Oke, lanjut. Langsung aja, laga pembuka menyajikan Persita Tangerang menghadapi Persib Bandung nih Bang Raden. Ya, Gelar back to back sudah diraih, namun hasil ini juga sangat penting untuk La Viola. Gimana Bang Raden? ya betul sekali karena penting meningkatkan mentalitas pemain-pemain di lapangan lagi, Bil. Karena kita tahu nih, Persita Tangerang dalam 3 pertandingan mengalami kekalahan beruntun ya, baik di kandang sendiri maupun di luar kandang. Dan akan menghadapi Persib Bandung yang notabene sudah juara nih. Tinggal di laga ini akan menentukan siapakah pemenangnya kalau misalkan Persib Bandung menurunkan pemain pelapis kedua atau pemain-pemain yang notabene jarang jam terbang diturunkan atau pemain muda, bisa aja pertandingan akan berjalan dengan sengit dan berjalan dengan hasil seri. Namun kalau bicarakan pemain kuncinya bagi Persita Tangerang adalah di sektor bertahan tetap mengandalkan Yuri Uji, Javlon dengan Inter Milan. Dan bisa saja menjadi alternatif bahwa Sandro yang bisa bermain nanti di sana bisa menjadi wingback kiri karena 2 kali bermain sebagai wingback kiri. Dan di depan tinggal bagaimana memberikan umpan kepada Morris ya untuk Persita Tangerang supaya bisa menjabarkan peluang-peluang berbahaya. Ya. Nah kalau Persib Bandung kalau tidak menurunkan pemain mudanya maka tetap akan mengandalkan pemain-pemain seperti laga sebelumnya melawan Barito. Gaston Kapaner kemungkinan akan bermain kembali menjadi penyerang tunggal. Dan semoga saja Kastaner bisa memberikan dampak positif ya, karena Kastaner sudah diberikan kesempatan oleh Bojan Hondak sebagai starter tapi peluang depan gawang tidak jadi gol, ya kan? Ya. Dan pastinya untuk di sektor pertahanan sangat baiklah dengan Nick Kipers dengan Gustavo Prangka yang kemungkinan akan kembali bermain lagi serta bisa saja Teja Pakualam bermain karena diberikan jam terbang atau kesempatan karena Kevin Ray Mendoza sudah banyak sekali menjadi penjaga gawang di Persib Bandung. Ditanyakan prediksi tadi gitu ya. Kalau misalkan prediksinya Persib Bandung bermain dengan full tim maka akan menang Persib Bandung dengan skor tipis. Tapi kalau prediksinya bermain dengan lapis kedua maka akan seri Bil pertandingan ini. Oke, jadi kalau full tim prediksi Bang Raden menang, tapi kalau lapis kedua bisa aja seri. Iya. Oke, lanjut. Di hari yang sama juga ada pertandingan Malut versus PSG Semarang nih Bang Raden. Ya, Semarang sudah degradasi. Apakah ada motivasi untuk menang di laga tersebut? Ya sekarang udah nothing tulus belum bermain dengan lepas kalau kubu PSS Semarang ya. Ya. Di pertemuan pertama melawan Malut United di kandang Semarang, Bil. Semarang dibantai 3-1. Ini menandakan bahwa memang dari awal pun Semarang tidak konsisten dalam segi permainan ya. Tinggal kita tunggu saja di laga ini apakah bisa bermain tanpa beban, tanpa udah tidak bisa keluar dari zona relegasi. Apakah dia akan tetap menurunkan pemain-pemain utama atau mungkin menurunkan pemain mudanya untuk diberikan jam terbang sebagai asisten pelatih nanti M. Ridwan. Nah, tinggal di kubu Malut nih, Bir. Kalau Malut ini pasti akan bermain sebagai tim tuan rumah, akan bermain tampil menyerang karena dia masih ada kesempatan untuk memperingkat kedua gitu kan, menjadi peringkat kedua. Asalkan tim-tim di atasnya akan kalahkan. Dan dia juga sudah mendapatkan lisensi klub untuk AFC Challenge. Jadi gua rasa ini akan fight bagi Malut dan pertandingan ini akan dimenangkan oleh Malut sendiri. Ya mungkin menjadi tujuan penyerangan adalah Yakob dengan Yanja Sayuri yang sebagai sektor sayap kanannya. Dan mungkin ini akan memberikan kesempatan juga sebagai Junior Brandau menggantikan Cino kemungkinan yang apakah bisa Brandau memberikan sebagai pelapis bisa memberikan penampilan terbaik. Ya, semoga ya Semarang walau dipastikan sudah degradasi Bang Raden, semoga tetap mengeluarkan kemampuannya yang terbaik Bang Raden. Oke, kita bergeser di hari Sabtunya Bang Raden. Ada 4 pertandingan sekaligus nih. Wow. Laga pertama Barito Putra versus PSM Makassar. Nah, saat ini Barito di zona degradasi. Nah, gimana nih prediksi ya, Bang Raden? Ya, peluang ini masih besar bagi Barito untuk keluar zona degradasi ya, asalkan bisa memenangkan 2 partai sekaligus ya.
dan menunggu tim di atasnya kalah. Dan kalau kita bicarakan peluang melawan PSM Makassar, Barito itu sangat sulit dikalahkan PSM Makassar di kandang sendiri di Lideman. Terakhir dia menang sekali dan seri sekali ya. Berarti menandakan memang di laga untuk Lideman tidak mudah bagi PSM Makassar. Nah kalau bicarakan peluang sebenarnya Batu Putra juga sudah diberikan motivasi oleh CEO-nya Haji Tanur kalau nggak salah. Dan pemain-pemain yang gua rasa perlu di layak starter adalah Mati Mayer, jangan jadi bangku cadangan karena Mati Mayer bisa memberikan umpan, bisa memberikan ancaman dari tendangan luar kotak penalti bagi Barito Putra. Tinggal bagaimana chemistry dengan Morelote ya. Sebenarnya chemistry pemain-pemain asing di Barito tuh sangat baik ya. Apalagi dengan pertahanan menurut gua sangat kokoh ya, di mana Renan Alves dengan Anderson sebagai jantung pertahanan, dan kemarin juga performa yang sangat baik diberikan oleh Nurholit sebagai penjaga gawang. Namun di sisi lain, bagi PSM Makassar ini juga laga yang sangat memberikan laga yang harus dimenangkan juga karena saat ini berada papan tengah. Kalau kita bicarakan PSM Makassar adalah tim dari era Persikatan, makanya juga akan fight untuk sampai akhir musim. Dan pemain pentingnya adalah Balotelli, Hermin Hajaleta yang mungkin akan ditepang oleh Victor Deta nanti di awal permainan. Hati-hati untuk Barito Putra mengandalkan dari kubu PSM, yaitu dengan sektor kanan kirinya yang menjadi berbahaya. Di sana pemain muda Detan juga sangat baik. Dan laga ini mungkin akan berakhir dengan hasil yang imbang, Bil. Imbang. Oke, lanjut aja langsung Baraden. Kita ke laga lainnya nih. Ada Bali versus Madura United nih Baraden. Ya, Madura juga masih belum aman nih di Liga 1 Baraden. Ya. Cuma dua tim ini bisa habis mengalami kekalahan. Akan cukup serukah pertandingan ini? Ya, tim yang sedang mengalami dua kekalahan sebelumnya di laga pekan ke-32 melawan Persija Jakarta 3-0 dan melawan Borneo 3-2. Pertandingan ini pasti akan sengit, Bil, karena juga Madura akan fight untuk mempertahankan di Liga 1 musim ini. Sedangkan dari kubu Bali bermain di kandang sendiri pastinya akan memberikan motivasi. Biasanya Bali akan bermain berbeda, tampilnya berbeda di kandang sendiri. Nah, kalau untuk pemain kunci dari Bali tetap mengandalkan Ivan Jaya dan tinggal menunggu ketajaman Boris Kovic. Gue sebenarnya pengen menunggu ya ketajaman pemain yang sebelumnya membela Singapura tapi belum adaptasinya belum baik banget di Bali United. Nah, kalau di sektor belakang juga sangat mumpuni lah. Kalau untuk Elias Dola mungkin akan berduet dengan Jamie kalau Mircea Maroko tidak bisa bermain. Dan pastinya akan menjadi laga yang sulit bagi Madura bermain di kandang Bali United ya. Tapi tetap Madura akan bermain dengan pola yang sama. Alvaro Vera dia akan mengadakan Jody Wehrman di berbagai tengah bersama Iran Junior yang sangat baik juga di laga sebelumnya walaupun dicari cedera. Dan tinggal bagaimana Mijan yang sudah mencetak 2 gol, akhirnya dia apakah bisa memberikan yang terbaik lagi untuk Madura. Kalau dicanyakan prediksi gue mungkin akan menang tipis Bali United. Oke, menang tipis untuk Bali ya, Bang Raden ya. Lanjut Bang Raden. Lagi-lagi ada partai yang zona degradasi nih Bang Raden, yaitu PSS Sleman versus Persija Jakarta. Sleman lagi tren positif nih, walaupun di zona degradasi. Pasti bakalan seru nih, dua-duanya juga pengen menang Bang Raden. Gimana prediksinya Bang Raden nih? Ya, Persija Jakarta saat ini berada peringkat 6. Sedangkan untuk PSS Sleman saat ini berada di zona degradasi ya. Dan masih ada kemungkinan juga untuk keluar dari zona degradasi asalkan timnya di atas kalah. Pastinya tidak membutuhkan hasil dulu di atasnya, yang penting meraih kemenangan dulu Bil untuk Sleman untuk bisa mengangkatkan performa tim ini. Dengan dia menang bisa mencapaikan dari 31 poin dan masih ada kesempatan ya untuk keluar zona degradasi kalau yang tim yang di atas kalah. Nah, kalau untuk Sleman sendiri sebenarnya bermain kembali di Mangunharjo sangat baik ya, walaupun kalah dengan Dewa United dengan skor tipis 1-0, tapi pemainnya motivasi tinggi Bil, dengan dukungan BCS Mania di sana juga dengan dukungan Mania itu memberikan dampak yang sangat positif bermain di kandang sendiri. Nah, kalau bicarakan peluang untuk menghadapi Persija Jakarta harus berhati-hati dengan konsentrasi di lini pertahanan dari kubu Sleman. Walaupun nanti Kleberson Fahrudin bisa bermain atau Abdullah selalu bisa bermain di sana, tapi perlu dihati-hati dengan Ricky Nelson merubah gaya permainan Persija Jakarta bermain kembali dengan gaya kaki ke kakinya. Ini terbukti menjadi ancaman serius ya. Dengan chemistry yang didapatkan Rio Matsumura, Witan Sulaiman, Gustavo itu menjadi ancaman, dan Gustavo juga ingin mengejar top skor dari Alex Martin. Saat ini hanya berbeda poin 5 gol saja. Masih ada perbedaan sedikit ya. Bisa dikejar kalau Gustavo kembali mencetak gol di laga ini. Jadi laga ini akan menentukan bagi Sleman. Jadi gue memprediksi hari ini mungkin imbang kali ya. Imbang, oke. Tapi skornya agak banyak menurut gue. Jual beli skor, jual beli gol nih Bang Raden ya.
Oke, lanjut. Ada laga yang sangat penting nih di kampung halamannya Bang Raden, yaitu Solo, karena akan berhadapan dengan Dewa United Tapi di gue belum kandang pernah pulang sendiri. kampung. Oh, belum pernah Bil. kampung. Oke. Ya, keturunan doang, keturunan Solo doang ya Betul. guys. Apakah mampu Dewa dikalahkan oleh Solo? Karena mengingat Solo saat ini juga lagi on fire. Ya, tidak menutup kemungkinan ya bagi tim sekelas Persis Solo menghadapi Dewa, walaupun Dewa memang sangat baik posisi saat ini klasemen dengan peringkat 2. Ya. Tapi dengan mengalami kemenangan melawan kandang away mengalami PSS Biak ya di Papua, itu menjadi motivasi tersendiri bagi Solo karena dengan 2 kemenangan terakhir dia menjaga aman ya Bill. 1 kemenangan saja dia 38 poin untuk menghadapi Dewa. Nah, tinggal bagaimanakah Solo? Solo akan bermainkah seperti melawan tim-tim Dewa lainnya? Apakah bermain dengan lapangan tengah pressing yang membuat pemain-pemain Dewa itu akan kesulitan untuk mengeluarkan ekspresi atau mengeluarkan skill olah bolanya? Nah, kalau Persis Solo bisa memainkan itu dengan menjaga kedalaman tengah sampai belakang, maka bisa saja Solo bisa mengandalkan counter attack karena Dewa sendiri juga mempunyai celah kalau dihadapkan lawan dengan counter attack, Bill. Ya, kita tahu pemain Dewa juga punya kecepatan. Iya. Walaupun ditopang mungkin Mr. Ski dengan Angelo Mesenes di lini pertahanan, tapi pemain ini tidak mempunyai kecepatan kalau diajak lari oleh Altaf Alkindi. Ya. Karena mempunyai kecepatan Altaf. Sandro pun juga mempunyai kecepatan kalau diturunkan dari Solo ya. Jadi tinggal bagaimanakah Solo pelatih Ong Sim Ki ini bisa meredam di lini tengah dulu dari Dewa. Kalau bicarakan peluangnya pasti ini akan sangat sengit. Tapi gue memprediksi, mohon maaf untuk Dewa, gue memprediksi Solo yang menang. Solo yang menang. Karena kampung halaman Bang Raden? Enggak. Bukan. Enggak juga. Dan ini juga bukan secara head to head ya. Kalau head to head Solo itu tidak pernah menang melawan Dewa, Bil. Oke. Tapi bisa saja head to head itu berganti. Ya, tapi ini secara kertas hanya prediksi saja ya. Prediksi dengan data yang Bang Raden diketahui. Oke, kita berpindah di hari Minggu nih Bang Raden. Ada di mana tim yang bertanding yaitu PSBS Biak melawan Arema FC di Stadion Papua nih Bang. Apa kira-kira nih Bang yang bakal terjadi nih Bang? Fase sulit untuk Arema ya sebenarnya. Dalam beberapa pertandingan mengalami tren negatif yang memberikan dampak yang juga motivasi akan menurun. Walaupun memang pemain muda sangat baik akan Fikri penampilannya di musim ini dan ditopang dengan Dalberto yang sudah 16 gol. Ya, Lokolingo juga sudah banyak mencetak gol. Tinggal bagaimana Jay Gomez harus memberikan gaya perubahan permainan lagi nih menurut gua. Melawan tim dengan Papua bermain dengan stadion yang cukup tinggi ya bagi tidak normal bagi Indonesia ya. Tapi ini akan memberikan untungan bagi tim dari PSSB ya karena bermain di kandang sendiri walaupun pernah kalah lawan Solo di laga sebelumnya. Yang menjadi ancaman bagi Solo harus memikirkan apakah nanti bisa menjaga Alejandro. Alejandro kemarin sebenarnya mencetak gol lawan Solo, tapi dianulir. Nah, Alejandro yang menjadi pemain menurut gue yang menjadi ancaman bagi tim Arema dengan kecepatan walaupun postur tubuh tidak tinggi bisa menjadi ancaman berbahaya. Dan ditopang dengan di tengahnya juga di center belakang ada Makado dan di tengahnya Lugo sangat baik penampilannya. Jadi ini akan memberikan pertarungan di lapangan tengah dengan akan Fikri akan berhadapan dengan Lugo di sana dan Jun Gufara apakah dia akan bermain sebagai jangkar atau bermain dengan defensif dan apakah Pablo bisa kembali bermain untuk Arema. Kalau bisa Pablo bermain maka ini akan menjadi keuntungan bagi Arema untuk memperkuat lapangan tengahnya. Jadi kalau bisa prediksi siapa yang menang di laga ini, gua mungkin lebih ke tim tuan rumah Bil, yaitu PSBS Biak. Karena Arema sedang mengalami tren negatif dan belum mampu untuk kembali keluar apalagi dengan terjadi tragedi lagi sedikit kerusuhan di luar lapangan Kanjuruhan. Oke, nah lanjut Bang Raden. Ada lagi nih Padang versus Kediri nih Bang Raden. Padang pasti sudah mengetahui hasil dari zona degradasi karena jadwal yang menguntungkan buat Padang nih. Benar. Bermain di hari Minggu. Gimana nih Bang Raden untuk Padang dan Kediri? Ya, kalau kita bicara Padang pasti akan menguntungkan karena dia sudah melihat pertandingan antara Solo, Madura, Barito, Seda Sleman yang berada di zona degradasi. Nah, kalau misalkan 4 ini ada mengalami kekalahan, bisa saja Padang jika meraih kemenangan maka dia akan sedikit aman di zona degradasi ya. Nah, kalau bicara partai tersebut ini juga partai yang dimana dua laga ini dua tim ini sebenarnya lagi pertandingan positif Bil. Padang juga dalam 3 pertandingan juga mengalami hasil kemenangan dan 1 kali seri. Dan sedangkan Kediri mengalami 2 kemenangan sebelumnya. 1 kali kemenangan dan 1 kali seri membuat tim ini juga mentalitasnya sangat baik ya. Nah, tinggal bagaimana Padang bermain di Stadion Haji Agus Salim Padang dengan ribuan supporter masyarakat di sana pasti mendapat semangat dan kedua permainan Padang ada sedikit perubahan Bil. Mungkin karena diguyur bonus yang besar juga ya setiap pertandingan oleh Andre Rosiadi.
Nah, tinggal bagaimana memuatkan Felipe Chabi bermain lebih dulu dibandingkan jangan sebagai cadangan kalau menurut gue ya. Felipe sangat baik untuk mengalihkan bola. Terbukti ke waktu Padang menurunkan Felipe Chabi di babak kedua, itu dampak positif yang harus dampak positif ketika dia masuk. Maka gue rasa pemain faktor kunci di Padang ini adalah Felipe Chabi. Selain ada Stewart ya yang menciptakan gol juga, tapi lebih ke Felipe Chabi. Dan ini menjadi ancaman bagi tim Persik Kediri kalau tidak fokus di lini pertahanan. Nah, kalau untuk Kediri sendiri, Ramiro Vergonzi kembali on fire, Majid Osman, J. Valenti juga kembali on fire, menunjukkan tajinya di laga sebelumnya melawan Arema dengan skor 3-0. Ini akan memberikan dampak yang harus diwaspadai bagi pertahanan Padang, yaitu dengan Martik di sana, dengan mungkin di tengah nih Rosat yang akan menjadi, kalau dia bisa bermain ya, kalau tidak kena akumulasi kartu kuning, Rosat yang harus menjadi jangkar pengaut air untuk menutup pergerakan-pergerakan dari pemain Persik Kediri. Karena J. Valente sangat baik umpan-umpannya, olah bolanya juga sangat baik. Jadi kalau diprediksi skor hari ini mungkin Padang bisa menang tipis 1-0. Padang menang tipis. Oke. Kayaknya positif banget tadi data-data dari Kediri nih. Tentu malah Padang prediksinya. Ya, ini kan hanya prediksi ya kalau menurut gue ya. Karena bermain di babak sendiri, Bil. Dengan bocoran bonus lagi pasti akan meningkatkan menjadi penyemangat. Iya, penyemangat. Betul. Oke, kita lanjut. Laga penutup pekan 33 big match. Borneo versus Persebaya Surabaya nih, Baraden. Laga seru ini akan seperti apa kira-kira, Baraden? Ya, laga seru ini akan menentukan Persebaya untuk bersaing dengan Dewa United dan Maluku United. Apakah bisa menjadi peringkat kedua atau tetap berada di peringkat ketiga, karena dengan satu kemenangan saja bisa menggeser Dewa ya. Saat ini poinnya sangat berbeda 2 poin saja. Dan kita belum tahu nanti kan hasilnya seperti apa ya. Kalau misalnya Dewa kalah mungkin akan menjadi keuntungan bagi Persebaya. Tapi dengan gaya Paul Monster tidak ada di lapangan, Bill, ini juga akan sedikit merugikan bagi tim Persebaya. Dan nanti akan digantikan oleh Ustaz Nawawi sebagai kata-kata. Ya, kalau secara permainan tetap diandalkan Rivera Bruno sebagai tim Persebaya Surabaya. Dan bagaimanakah tinggal Flavio bermain di sektor depan, bisakah langsung memberikan ancaman, karena kita tahu sendiri beberapa kali Flavio Silva dapat peluang dan jarang sekali dapat gol ya. Itu bermain kemarin membuang-buang peluang, banyak membuang-buang peluang, berarti tinggal ditingkatkan lagi finishing dari Flavio. Dan mungkin di lini pertahanan bisa menambah amunisi baru kalau misalkan Slavako Janovic sudah kembali dari akumulasi kartu merahnya. Nah, kalau sisi Borneo juga tampil positif ya, Bill. Dalam beberapa partai ini bahkan mengalahkan tim Madura United di kandang sendiri, menandakan bahwa tim ini sebenarnya sangat baik ya sebagai sebuah tim, kolektivitasnya sangat baik. Karena bermain 1-2-nya sekarang udah mulai berkembang ya, dimana sebagai pemain tengahnya kayak Hirose bisa mengalihkan bola juga sangat baik dan menjadi jangkar pengangkut air sangat baik. Tinggal di Shiran juga sangat baik, penampilan diberikan kesempatan terus saat ini oleh Joaquim Gomez. Nah, tinggal Lili Pali juga kembali on fire setelah mengalami cedera langsung mencetak gol. Pertandingan ini kalau bicarakan peluang dari permainan, dan ini bermain di kandang Borneo apa Semarang tadi, kalau bermain di Borneo maka akan lebih diuntungkan Borneo FC. Dan kemungkinan skornya akan berakhir dengan imbang. Tidak memenangkan pertandingan ini sama-sama. Oke, Baraden, panjang juga perjalanan Liga 1 ini, Baraden. Sangat tidak terasa, Baraden, dan sangat-sangat seru. Tinggal 2 pekan lagi yang tidak kalah serunya juga akhir-akhir di Liga 1 ini, Baraden. Oke, apapun itu hasilnya, Baraden, semoga kita saling para pendukung tim-tim semoga saling respect, saling menghormati, saling menghargai, Baraden ya. Saling terima lah intinya, Baraden. Ya, kesimpulannya laga ini pasti ketat ya. Pasti ketat, dan wasit juga mungkin ada wasit asing lagi yang memimpin, dan wasit yang berlisensi FIFA juga yang akan memimpin. Oke, mungkin gitu aja, Baraden. Langsung aja kita tutup. Baraden, sebelum itu boleh infokan, Baraden? Ya, kalau kalian yang mungkin baru bergabung di channel YouTube Baraden Story, kalau kalian mempunyai produk yang bisa kita pasarkan, kita boleh DM bisa aja, masuk Baraden. ke sponsor ke sini nanti dengan DM kita juga di TikTok maupun di Instagram. Dan tentunya bagi kalian yang bagi para supporter mau fans manapun yang tinggal di Jakarta Selatan atau di Jabodetabek yang ingin masuk ke podcast kita, silakan aja hubungin gue juga lewat DM ya. Mampir ke sini kita main-main sambil ngopi, Bil. Betul. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika kita ada salah-salah kata. Kita juga manusia. Dan kalau ini juga baik lagi, Bil, kita ingatin ini sebatas prediksi ya. Sebatas prediksi dengan yang punya data yang punya Bang Raden. Oke, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Boleh di komen, dikritik, saran segala macam, dan jangan lupa like apalagi subscribe. Benar. Oke, mungkin gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.